Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, namaku Fitri Darmi Rahayu. Ayu berasal dari jurusan Agroteknologi, Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Andalas dengan nomor NIM 2110211037. Nah, teman-teman sekalian, tujuan Ayu kali ini membuat video adalah untuk menjelaskan kegiatan dasar-dasar penyuluhan pertanian, di mana untuk memenuhi mata kuliah tugas dasar-dasar penyuluhan pertanian. Dalam video ini, Ayu akan menjelaskan tentang kultur jaringan. Teman-teman pasti sudah pernah mendengar tentang kultur jaringan kan? Nah, kali ini Ayu akan menjelaskannya sedikit. Koi ikutin Ayu. Sebenarnya apa sih kultur jaringan itu? Kultur jaringan adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti sekelompok sel atau jaringan yang ditumbuhkan dalam kondisi aseptik. Di mana kondisi aseptik itu adalah keadaan bebas dari mikroorganisme penyebab penyakit. Sehingga bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri hingga tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang baru kembali dengan sifat yang sama seperti induknya. Lalu, apa tujuan dari kultur jaringan ini? Tujuan dari kultur jaringan yang pertama yaitu untuk memperbanyak tanaman dengan sifat seperti induknya. Yang kedua, untuk menghasilkan tanaman yang bebas dari virus. Yang ketiga, sebagai sarana untuk melestarikan plasma nutpa. Contoh kultur jaringan seperti yaitu memperbanyak tanaman hias seperti anggrek, tanaman obatan seperti bidara upas, tanaman kayu seperti jati, lidah mertua, kemudian tanaman-tanaman lainnya. Lalu apa-apa saja sih tahapan kultur jaringan itu, Ayu? Oke, Ayu akan menjelaskan tahapan kultur jaringan. Yang pertama yaitu penyiapan media tanaman, kemudian inisiasi, kemudian sterilisasi, kemudian multiplikasi, kemudian pengakaran, dan yang terakhir yaitu aklimatisasi. Oke, teman-teman sekalian, kali ini Ayu akan menjelaskan apa-apa saja itu tahapan yang sudah disebutkan tadi. Nah, tahapan kultur jaringan itu kan tadi ada penyiapan media tanam. Berarti kita harus mempersiapkan media-media tanam yang akan kita gunakan dalam mengkultur tanaman yang akan kita kulturkan. Kemudian inisiasi. Inisiasi ini adalah pengambilan eksplan dari bagian tanaman yang akan kita kulturkan. Contohnya seperti lidah buaya. Contohnya seperti lidah mertua yang ada pada video Ayu ini. Dan bagian-bagian yang kita gunakan atau yang bisa kita gunakan untuk tanaman yang akan kita kulturkan ini seperti daun, tunas, cabang, batang, akar, embrio, kotiledon, hipokotil, dan epikotil. Dan yang ketiga adalah tahapan sterilisasi. Tahapan ini atau kegiatan ini dilakukan harus secara ala steril, teman-teman. Biasanya menggunakan etanol atau alkohol untuk mencegah terjadinya atau masuknya mikroorganisme yang dapat merusak atau mengganggu kultur jaringan yang kita lakukan. Kemudian tahap yang keempat yaitu multiplikasi. Multiplikasi ini adalah kegiatan memperbanyak calon tanaman dengan menanam eksplan pada media tanam. Nah, kegiatan ini merupakan sambungan dari inisiasi loh teman-teman. Di mana tadi inisiasi itu adalah pengambilan eksplan dari bagian tanaman yang akan kita kulturkan. Dan dilanjutkan dengan multiplikasinya, yaitu menanam eksplan tersebut pada media tanam. Dan setelah multiplikasi, tahapan selanjutnya adalah pengakaran.
di mana fase pengakaran ini adalah fase di mana eksplan akan menunjukkan adanya pertumbuhan akar yang menandai bahwa proses kultur jaringan yang kita lakukan mulai berjalan dengan baik. Kita dapat melihat pada tanaman yang kita kulturkan ini, jika sudah tumbuh akar-akar kecilnya, maka itu sudah menandai bahwa kultur yang kita lakukan tersebut sudah berjalan dengan baik. Dan yang terakhir adalah aklimatisasi. Aklimatisasi ini adalah teman-teman kegiatan memindahkan eksplan keluar dari ruangan aseptik ke media tanam. Jadi setelah pengakarannya telah keluar atau akarnya sudah nampak, maka kita dapat memindahkan kultur kita atau tanaman yang kita kulturkan ke dalam media tanam seperti pot, bedengan, atau tanah media tanam. Jadi kita keluarkan dulu dari ruangan aseptik kita ke media tanaman yang sudah kita sediakan. Nah, setelah itu kita akan melihat hasil dari kultur kita tersebut. Tanaman kita akan tumbuh dan dengan sifat yang sama seperti induknya. Jadi begitulah teman-teman penjelasan Ayu mengenai kultur jaringan. Ayu harap apa yang Ayu sampaikan ini bermanfaat dan bisa kita praktekkan sehari-hari untuk dapat menghasilkan atau menemukan tanaman yang baru seperti induknya dengan melalui kultur jaringan ini. Kalau Ayu ada salah dan janggal, Ayu mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.